معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله ووفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين والخطبتان فيها مكان ركعتين من المقام. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala
الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Mudah-mudahan di dalam hati kita melakukan dengan niat yang ikhlas, yang mana itu menjadi syarat diterimanya suatu amal seorang hamba kepada Allah-Nya. Dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersolat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan yang sangat besar kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak, di mana tiada yang dapat mensyafaati selain syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat diharapkan oleh kita pada yaumul akhir nanti. Dan hendaknya Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ringankan dan mudah memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita senantiasa cinta dan suka mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib berwasiat khususnya untuk diri khotib sendiri dan umumnya untuk kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang berbahagia ini, khotib ingin menyampaikan kepada kita semua tentang zikir. Sebelum itu, khotib ingin mengatakan kepada kita semua, tatkala keadaan kita, suatu keadaan kita mengalami mungkin ada suatu bahaya. Misalnya ketika kita berhadapan dengan binatang buas, ular dan segala semacamnya, kemudian ada orang yang mengingatkan kita, bagaimana sikap kita? Tentu kita akan mengatakan kita bersyukur ada orang yang mengingatkan kita akan bahaya yang akan datang pada kita. Begitu juga hendaknya ketika ada orang yang mengingatkan kita tentang agama, tentang akhirat, maka hendaknya kita syukur, bukan kita mencaci orang tersebut. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk kecintaan mereka, supaya kita hendaknya mengingat negeri akhirat. Baik, sebagaimana yang khatib baca di awal tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qadaytumus shalat fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu telah menyelesaikan salat, maka ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Zikir setelah salat adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ditegaskan dalam banyak hadis, zikir merupakan termasuk bentuk syukur atas nikmat salat dan sarana memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita pahami, tatkala ini kita misalkan kita di dunia ini, andai khotib seorang yang pejabat
Tentu ketika ada orang yang ingin mempererat hubungan dengan khatib yang memiliki jabatan yang penting, tentu tidak mudah. Ada yang mungkin mempererat hubungannya dengan memberikan uang, dengan berbagai hadiah. Semakin tinggi jabatan yang khatib naiki, semakin tinggi hadiah yang mesti dilaksanakan. Apalagi jika kita memahami Allah SWT adalah Rabb, pencipta alam semesta, raja daripada segala raja. Oleh karena itu, ketika kita disuruh untuk mempererat hubungan kepada Allah SWT, cukup dengan berzikir saja. Dan zikir ini bisa dilakukan oleh seluruh makhluk ciptaannya. Tidak ada yang membedakan, sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu, ini merupakan bentuk syukur. Bayangkan jika Anda ingin memiliki relasi hubungan dekat dengan seorang pejabat yang penting, tak mungkin diberi hadiah 1.000 rupiah. Tentu nilai yang sangat tinggi. Pada Allah SWT, Rabb semesta alam, maka hendaknya ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mempererat hubungan dengan Allah SWT, cukup dengan berzikir, maka laksanakanlah dengan baik. Karena Rasulullah SAW iza nasarafa minas salati istighfar salasa wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW jika selesai dari salat, beliau membaca istighfar tiga kali dengan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man sabbaha Allah dabiran kulli shalah salasan wa salasin wa hamdillah salasan wa salasin wa kabara Allah salasan wa salasin summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufrat khataya wa in kanat masal zabal bahar. Barang siapa bertasbih subhanallah 33 kali, bertahmid alhamdulillah 33 kali, bertakbir Allahu akbar 33 kali, dan menyempurnakannya menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Zikir setelah solat termasuk sunnah yang sangat ditekankan dan banyak diriwayatkan, dan banyak riwayat dari Nabi SAW yang menjelaskan berbagai lafaz zikir tersebut. Zikir setelah solat adalah penyempurna dan penguat solat. Ia bagaikan perisai yang menjaga amalan dari kerusakan. Dengan catatan, perlu kita pahami, zikir boleh dibaca sendiri-sendiri atau berjamaah selama tidak diyakini sebagai kewajiban berjamaah. Disunahkan juga berdoa setelah berzikir, terutama untuk permohonan pribadi dan kebaikan umum. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Quran surah Al-Ma'un ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir diperintahkan dalam jumlah yang banyak, menunjukkan penting dan mulianya amal ini. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbah masalul hayya wal mayyit.
Zikir adalah santapan hati dan ruh. Jika hati tidak beribadah zikir, maka ia akan mati. Tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi hati selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan ibadah yang bisa dilakukan setiap waktu tanpa terikat tempat dan keadaan, karena itu ia menjadi amal yang paling luas dan yang paling mudah. Inna lillahi wa malaikatihi Inna lillahi wa malaikatihi ikatan yatufuna fi turuqi yaltamisu ahla zikri fa iza wajadu qauman yazkurullah nada halum ila hajatikum. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari majelis zikir. Jika mereka menemukan kaum yang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil, marilah kita penuhi kebutuhan kita dengan mendengarkan zikir mereka. Orang yang duduk berzikir akan disaksikan oleh para malaikat dan jenisnya dilingkupi rahmat serta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, suatu hari Abu Musa mendengar seseorang membaca zikir dengan suara lembut dan penuh khusyuk di malam hari. Ia terhalu lalu dia berkata, seandainya orang ini tahu bahwa aku mendengarnya, pasti ia akan menurunkan suaranya. Abu Musa terkenal dengan suaranya yang indah, namun lebih dari itu, beliau juga dikenal sebagai ahli zikir yang menjadikan malam sebagai waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain ada seorang wanita dari kaum Ansar yang selalu berzikir sambil mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ia terkenal sebagai wanita salihah. Saat Rasulullah SAW mendengar tentangnya, beliau bersabda, itulah wanita yang mengingat Allah dalam setiap waktunya. Ia adalah wanita penghuni surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam kisah lain, kisah Hasan al-Basri dan seorang pemuda datang kepada Hasan al-Basri dan mengadu, hatiku keras dan jauh dari Allah. Maka Hasan berkata, lembutkan hatimu dengan zikir kepada Allah. Pemuda itu kemudian memperbanyak zikir dan beberapa waktu kemudian ia kembali dengan wajah berseri, hatinya lembut dan ibadah yang meningkat. Demikian mungkin khutbah singkat yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Di akhir khutbah, khotib ingin menyampaikan kepada kita semua masih tentang pentingnya perjuangan. Beberapa hari yang lalu khotib dikirim video tentang gambaran bagaimana penyiksaan warga Muslim di Palestina. Mereka ditangkap, dibungkus dengan plastik hitam, kemudian diikat, digantung kakinya ke atas, kepalanya di bawah. Begitu berat siksaan yang dilakukan oleh orang-orang bukan Islam terhadap Islam. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, khotib mengimbau kita semua, mari galakkan kembali untuk tidak membelanjakan harta kita atau memboikot produk-produk yang mendukung musuh-musuh Islam. Yakinlah yang kita lakukan adalah memerangi orang yang mendukung kejahatan di muka bumi. Mereka bermuka dua, bermaksud baik, tetapi yang sebenarnya yang mereka lakukan adalah membuat kerusakan, membunuh tanpa hak yang benar. Walaupun mulut mereka mengatakan selalu mengutamakan kebenaran, tetapi nyatanya mereka melaksanakan kejahatan. Barakallahu lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi wa sallam
cinta